Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta webinar lintas agama cinta edisi yang ke-24. Pada siang hari ini kita akan mengambil Gus Dur dan perayaan Imlek di Indonesia. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal khususnya yang akan diterapkan pada webinar kita pada siang hari ini. Adapun yang pertama adalah webinar ini akan terbagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi doa keberkahan yang akan diwakili oleh perwakilan rohaniawan Buddha dan juga Konghucu, serta ada doa untuk kedamaian bangsa oleh Habib Jafar Shodiq. Sesi yang kedua adalah penyampaian narasi dan juga opini oleh inisiator agama cinta, keynote speaker, dan juga narasumber. Untuk sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan untuk yang keempat adalah closing statement dari masing-masing narasumber. Sebelumnya, bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot ke Sekjen Agama Cinta ataupun langsung ke grup peserta webinar Agama Cinta. Bagi yang belum masuk ke dalam grup webinar Agama Cinta, bisa japri ke nomor yang akan dikirim di kolom Zoom di bawah. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, kami perkenankan Habib Jafar Shodiq untuk memimpin doa untuk kedamaian bangsa. Kepada Habib Jafar Shodiq, kami persilakan. Tes, halo. Oke, siap. Suaranya udah mantap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam agama merdeka. Mari kita sama-sama menyatukan jiwa, menenteramkan hati untuk mendoakan bangsa ini. Mohon maaf, saya menggunakan doa agama saya, tetapi karena diterjemahkan, saya yakin seluruh agama bisa mengaminkan karena isinya bukan tentang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala yasin wa alihi tahirin. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Yasin Al-Mustafa dan keluarganya yang disucikan. Allahumma rzuqna taufiq at-ta'ah wa buma. Ya Allah, anugerahkanlah kami taufik berupa ketaatan. Anugerahkanlah kami kekuatan untuk menjauhi maksiat. Anugerahkanlah kepada kami ketulusan niat. Anugerahkanlah kepada kami untuk memaarifati, mengenali apa itu kemuliaan. Wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsitatana bis sawabi والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهات. Ya Allah yang maha mulia, muliakanlah kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskanlah lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhilah hati kami dengan ilmu dan ma'rifah. Bersihkanlah perut kami dari haram dan syubhat.
واكفف أيدينا من الظلم والشرقاء واغضض عن الفجور والخيانة أسمعنا عن اللغو والغيبة والفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة. Tahanlah tangan kami dari kejahatan-kejahatan, dari kezaliman dan pencurian dan korupsi-korupsi. Tundukkanlah pandangan kami dari hasad, iri, dengki, kemaksiatan, dan pengkhianatan. Palingkanlah pendengaran kami dari hal-hal yang kesia-siaan serta gosip atau ghibah. Muliakanlah ulama kami dengan kezuhudan dan وعلى المتعلمين بالاتباع والموعظة. Anugerahkanlah kepada ulama-ulama kami sifat kejuhudan dan ketulusan dalam memberikan, serta kepada para pelajar-pelajar kami anugerahkanlah kesungguhan dan semangat. Dan untuk para pendengar-pendengar kami, anugerahkanlah ketaatan. Kepada seluruh yang sakit, anugerahkanlah kesembuhan dan ketenangan. Kepada seluruh bangsa kami yang terkena musibah banjir dan berbagai macam bencana, maka anugerahkanlah kesabaran dan kesehatan serta ketenangan. وعلى موتاه خاري والسقينة. Dan kepada di antara kami yang telah meninggalkan kami, mendahului kami di antara mereka, anugerahkanlah kasih sayang dan rahmat. Serta kepada orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh bangsa, maka anugerahkanlah kehormatan. Wa 'alan nisa'i bil haya'i wal 'iffah. Kepada para pemuda, generasi-generasi setelah kami, ya Allah, anugerahkanlah sifat ingin kembali bertobat dari berbagai macam maksiat. Dan kepada para wanita-wanita kami, anugerahkanlah rasa tawadhu'i was-sa'ah wa 'alal fuqara bis-sabri wal qana'ah. Kepada orang-orang kaya di antara kami, maka anugerahkanlah rasa rendah hati dan murah hati. Kepada orang-orang fakir, anugerahkanlah kesabaran dan kecukupan. Wa 'alar ra'iyyati bil insafi wa husni sirah. Dan kepada para pemimpin bangsa, anugerahkanlah keadilan dan kasih sayang. Ya Allah yang Maha Adil, adililah di antara pemimpin kami yang tidak adil. Hilangkanlah dari bangsa kami pemimpin kepada seluruh rakyat. Anugerahkanlah kejujuran dan kebaikan akhlak. Bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan keutamaan dan kasih sayang-Mu, wahai Maha Pengasih Penyayang, ikatkanlah hati kami antar suku, antar bangsa, antar agama dengan Yasin wa alihi tahirin, dengan haknya salawat kepada Yasin dan keluarganya yang Engkau sucikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih.
Monggo, Gus. Ya, terima kasih kepada Habib Jafar Sodik yang telah memimpin doa untuk kedamaian bangsa kita. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada Romo Asun untuk memimpin doa. Kepada Romo Asun, kami persilakan. Monggo Romo di-unmute dulu, Romo. Oke. Baik, terima Siap. kasih Bapak Moderator. Sudah jelas belum, Bang? Sudah jelas. Monggo dilanjut, Romo. Yang saya hormati sahabat saya Gus Soleh MC sebagai penyelenggara koordinator acara pada siang hari. Yang saya hormati Pak Habib Siddiq Jafar, yang saya hormati para pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh agama, tokoh lintas agama, yang saya hormati para narasumber, semua peserta webinar edisi ke-24 pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama sebelum kita memulai daripada acara webinar siang ini, kita akan berdoa bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Yang Widiwasa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, agar kiranya mencurahkan berkah, melindungi kita semua, agar kiranya kita semua mendapatkan berkah, kesehatan, keselamatan, dan semoga kita diberikan kekuatan, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita berdoa bersama. Bagi yang agama lain, kami mohon dapat berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Saya akan memimpin secara agama Buddha. Jayanto Bodhamo Desayana Nandi Wadhano Ewang Tawa Wijayo Wijaya Sujayama Gale Aparajita Si Sepatawi Pokare Abhiseke Satabutana Agapato Apamo Dati Sunang Kakang Suma Galang Supa Batang Suhut Hitam Sukanoa Sumoho Tuca Suyip Ang Brahmacari Supadakina Kaya Kamang Wacaka Padanang Padakina Mano Pamang Panidite Padakina Pada Anikatawana Labang Ade Padakini. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pancarkanlah sinar kesucian serta kebijaksanaan-Mu kepada kami, bangsa Indonesia. Semoga kiranya pada saat ini kami semua di dalam kehidupan ini mengalami suatu bencana yang besar, yaitu pandemi COVID-19. Kami memohon kepadamu Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, agar kiranya pandemi COVID-19 yang melanda negara tercinta Indonesia ini dapatlah segera berakhir. Berikanlah kekuatan kepada kami semua. Berikanlah kesehatan, usia yang panjang, kemakmuran, kesejahteraan bagi kami, bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang jaya. Semoga kami, rakyat Indonesia, kiranya senantiasa bersatu padu, mengkedepankan daripada persatuan dan kesatuan, daripada kepentingan-kepentingan golongan ataupun kepentingan-kepentingan pribadi. Semoga kiranya kami semua mendapatkan kesehatan. Dan kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang saat ini sedang menderita sakit,
semoga kiranya diberikan kesembuhan. Dan semoga saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang telah meninggal dunia akibat COVID-19 ini, semoga kiranya diterima di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan, mendapatkan ketenangan di dalam menghadapi kehidupan, di dalam menghadapi suatu fenomena kehidupan ini. Karena kita tahu segala sesuatu yang berkondisi pasti akan berkembang dan akan lenyap kembali. Tiada kelahiran tanpa diakhiri daripada satu kematian. Tiada pertemuan tanpa diakhiri daripada satu perpisahan. Semoga kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi satu cobaan ini. Semoga kiranya kita semua mendapatkan kesehatan. Semoga kiranya kita semua sebagai bangsa Indonesia mendapatkan kemajuan, kekuatan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata, satba buddha nubawena sabda soti bawantu te. Bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata, satba dama nubawena sabda soti bawantu te. Bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata, satba sangga nubawena sabda soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Asun yang telah memimpin doa keberkahan untuk tahun baru Imlek mewakili dari rohaniawan Buddhis. Untuk itu, dikarenakan perwakilan rohaniawan Konghucu belum hadir di tengah-tengah kita, kami mohonkan kepada Gus Soleh selaku koordinator acara untuk memberikan pengantar diskusi. Kepada Gus Soleh MZ kami persilakan. Ya, mohon lainnya di-unmute ya. Moderator juga di-unmute ya. Biar nggak dobling suaranya. Sudah jelas suara Gus, Mas Nurul? Sudah mantap Gus. Monggo dilanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Summa salatu ala Rasulillah wa ba'du. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam agama cinta. Salam merah putih. Salam Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita bersama saudara-saudara kita, khususnya teman-teman kita yang ada darah turunan Cina, tetapi semuanya adalah anak Indonesia, kebetulan saja turunannya dari Cina ini. Sama dengan Gus kan gitu, kepingin kulitnya ini turunan dari Cina, biar bisa putih kuning seperti Romo Asun. Tetapi Tuhan menakdirkan lain. Gus turunan dari suku Madura, sehingga kalau putih orang ketawa, maka warnanya kecoklat-coklatan begini. Alhamdulillah, semuanya itu adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita. Gus terlahir ya dengan dari suku Madura. Ada Habib Ja'far Sotek ya, turunan dari Arab kan gitu. Itu hanya turunannya saja. Ada Romo Asun ya, dan juga Pak Budi Ketua Umum Makin ini ya, Matakin ya, kebetulan aja turunannya dari Cina. Tapi itu adalah mbah leluhur kita. Kita makan, hidup, mencari nafkah, menikah ya, ada di Indonesia. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Ya, meskipun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, berbeda bahasa, tetapi kita satu Indonesia.
inilah luar biasanya, hebatnya founding father kita menjadikan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dengan keanekaragaman bisa dipersatukan di bawah naungan bendera merah putih, karena dasar-dasar utamanya yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi nilai-nilai ini pernah dipersekusi, pernah diperkosa, ya, yang mana hak-hak daripada masyarakat atau warga negara Indonesia yang kebetulan punya darah, punya turunan dari Cina atau Tionghoa ini, yang mana hak-hak tersebut karena terjadi perang dingin yang begitu hebat di saat itu, tahun 1965 khususnya, yaitu adanya perang blok barat dan blok timur, yaitu blok Amerika dengan sekutu-sekutunya, dan juga blok timur yaitu Uni Soviet, Cina, dan sekutu-sekutunya. Akan tetapi dengan kehebatan Bung Karno, Bapak proklamator kita, Bung Karno tidak blok barat dan juga tidak blok timur, tetapi mendirikanlah negara-negara non-blok yang terkenal dengan KTT di Bandung, yaitu Asia Afrika. Begitu Bung Karno jatuh di dalam tumpuk kepemimpinan sebagai presiden di Republik Indonesia ini, nggak tahu itu ide pribadi dari penguasa atau rezim Orde Baru saat itu, yaitu Pak almarhum Pak Harto, atau memang ada titipan pesan dari negara ketiga, sehingga apapun yang berbau komunis dari blok timur, baik itu Rusia dan juga Cina, dikebiri di Indonesia ini. Dan juga Pak Karno, yang mana karena tidak mau ngeblok ke blok barat, justru yang mana PNI didirikan oleh Pak Karno ini dicap seakan-akan partai komunis, padahal partai komunis ada sendiri. Penghabisan daripada genosida orang-orang komunis dan Marxisme di Indonesia begitu dahsyat terjadi. NU adalah Jam'iyah atau ormas Islam yang memiliki dua nilai utama, yaitu satu, nilai-nilai yang mana berpegang teguh pada Islam ahli sunnah wal jamaah, dan juga nilai-nilai hubbul watan minal iman, cinta daripada bangsa itu bagian daripada iman. Nilai-nilai ini selalu senantiasa diajarkan oleh guru-guru kita kepada anak muridnya, kepada santri-santrinya, sampai seumuran Gus ini yang dulunya santri, alhamdulillah sekarang bisa memimpin umat meskipun tidak banyak. Nilai-nilai inilah yang menjadikan NU demi kepentingan dan kemaslahatan bangsa. Waktu zaman Pak Karno membuat Nasakom, NU demi kepentingan bangsa dan persatuan bangsa, maka tetap dipegangnya, yaitu nasionalisme, ya, sosialisme, komunisme, dan Islam. Di saat era Orde Baru, berubahlah semuanya itu. NU yang asalnya mesra dengan partai komunis menjadi diadu domba. Justru orang-orang NU yang asalnya mesra menjadi bermusuhan dengan cara yang hebat dan luar biasa yang mereka lakukan kelompok-kelompok Orde Baru ini. Sehingga ribuan bahkan ratusan ribu sesama anak bangsa ini saling membantai. Dan tidak berhenti di sana saja. Setelah Orde Baru berkuasa, di awal kepemimpinannya, mereka membuat suatu bentuk peraturan, di antaranya yaitu semua apa yang ada pada blok timur ini
baik Rusia, khususnya Cina yang ada di Indonesia ini, semuanya dikebiri. Mulai daripada budayanya, bahkan sampai agamanya juga. Yang mana orang-orang Cina ini mayoritas ya, mayoritas tidak semuanya. Mereka itu di samping beragama Buddha, ada yang beragama Konghucu dan juga agama Taoisme atau Tao. Nah, yang di agama Buddha ini penyebarannya bukan hanya di Cina, ada di Burma, ada di Jepang dan lain sebagainya. Sehingga Buddha tidak begitu menjadi ancaman. Yang menjadi ancaman yaitu agama yang terlahir, yang ada dan berkembang di Cina, yaitu Konghucu dan Taoisme. Nah, inilah yang dikebiri oleh Orde Baru. Tempat ibadahnya ya ini harus di-merger ya dengan Buddha. Kalau tidak, maka siap-siap untuk ditutup secara paksa. Sehingga di zaman Orde Baru ini banyak kita temui. Padahal negara kita menganut ketuhanan yang Maha Esa, bukan sinkretisme. Tetapi karena kekejaman politik dan juga kebijakan ya yang tidak memihak kepada salah satu etnis yang ada di Indonesia ini, sehingga lahirlah tempat ibadah itu Tridharma. Di situ ada orang Buddhanya ya, ada juga orang Konghucu dan juga ada orang Tao. Nah, Gus orang Surabaya di Jembatan Merah khususnya ya dan juga di Jalan Kapasan ini banyak sekali kelenteng-kelenteng atau tempat-tempat ibadahnya orang-orang Cina. Karena memang pecinan di Surabaya ini letaknya di daerah apa? Di daerah Jembatan Merah dan juga Pasar Kapasan. Dan itu tidak jauh daripada tempat Gus, hanya sekitar 1 kilo, kan dekat juga dengan Ampel. Jadi Gus tahu betul ya bagaimana kelenteng-kelenteng saat itu ditutup sehingga menjadi Tridharma. Kekejaman yang semacam ini, padahal agama merupakan hak asasi manusia yang sangat prinsip, yang sangat mendasar, dan itu tidak boleh diganggu-gugat oleh manusia, mau beragama apapun. Dan alhamdulillah Indonesia telah didirikan oleh founding father kita. Bukan negara ateis, bukan negara komunis, dan bukan negara agama. Tetapi agama ada di dalam bagian daripada negara tersebut. Sehingga lahirlah Pancasila yang mana sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi nilai ketuhanan ini di saat Orde Baru, agama yang diyakini oleh orang Cina dikebiri. Sehingga ya, bukan hanya itu, budaya-budayanya juga ya. Kita lihat kalau di daerah Tapal Kuda itu ada yang namanya macan-macanan ya. Orang Madura itu biasa ya. Nak kanak, anak-anak itu jadi nak kanak, macan-macanan itu ya. Itu adalah hasil akulturasi daripada apa? Barongsai. Kalau barongsai itu kan mewah, tapi kalau macan-macanan ini tidak ya. Di daerah Madura, daerah Tapal Kuda, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo itu, kalau anak-anak hitan ataupun apa ya, biasanya pakai adiknya barongsai ya, macan-macanan itu kan gitu. Cuman tidak semewah dan sehebat yang ada pada barongsai. Dan itu berkembang di daerah-daerah ya. Bahwasanya budaya Cina sudah beralkulturasi ratusan tahun di Indonesia ini, tapi semuanya dikebiri di saat Orde Baru. Dan alhamdulillah tahun 98 terjadi suatu bentuk perubahan besar pada bangsa ini, terjadilah reformasi. Yang mana di reformasi ini para mahasiswa dan aktivis 98 menurunkan secara paksa kepada penguasa atau rejim Orde Baru dan digantikanlah oleh Presiden Habibie. Desakan di parlemen dan juga dari masyarakat, khususnya masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia ini, bahwasanya hak daripada orang-orang Cina di saat Orde Baru ini
bahwasanya mereka ini adalah WNI keturunan, ada tulisan keturunannya. Tapi kalau yang dari Arab tidak ada lagi tulisannya WNI keturunan, ataupun yang dari India, ataupun yang dari mana-mana. Ini adalah diskriminatif sekali. Dan diskriminasi ini didesak dan dihapuskanlah oleh Bapak Presiden Habibie di awalnya, tetapi itu sifatnya masih semu. Alhamdulillah, berkat hidayah dan kuasa Allah, Bapak bangsa kita, ya, founding Bapak bangsa kita, Bapak toleransi kita, yaitu almarhum Gus Dur, dengan kehendak Allah menjadilah presiden. Nah, di saat beliau ini menjadi presiden, disinilah kemerdekaan orang-orang keturunan Cina yang ada di Indonesia benar-benar diberikan kemerdekaan yang sepenuhnya. Karena kekuatan partainya yang didirikan oleh Gus Dur saat itu tidak begitu dominan, sehingga di Hari Raya Imlek ini dijadikan hari raya nasional bagi seluruh masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia. Tetapi untuk hari liburnya masih tentatif, yaitu bagi orang-orang yang merayakannya. Budaya, agama, dan hak-hak daripada orang Cina yang ada di Indonesia dikembalikan sepenuhnya oleh presiden kita, yaitu Gus Dur. Oleh bangsa kita, oleh Bapak toleransi kita, yaitu Gus Dur. Alhamdulillah. Nah, di awal reformasi, terlebih-lebih di saat zamannya Gus Dur, Gus ini pernah jadi dutanya Liang Liong dan juga dutanya apa? Dutanya Barongsai ke pondok-pondok ini, ya. Waktu itu Gus kerjasama dengan Pak Bingki Irawan, Ketua Matakin Jawa Timur atau nasional saat itu, ya. Gus dekat ya, waktu itu Gus melihat bagaimana letupan kegembiraan teman-teman kita Cina, ya, turunan Cina yang ada di Surabaya saat itu. Teman-teman non-Muslim yang dari Kristen itu dimotori oleh Yayasan Pondok Kasih. Pemiliknya adalah Ibu Hana Amalia Vandayani. Ini orang Kristen Protestan tapi Cina, kan gitu. Wah, itu senang sekali dan merangkul teman-teman Muslim, khususnya orang-orang NU yang mana merasa bahwa hak dan dirinya, kegembiraannya dimerdekakan oleh Gus Dur, ya. Dan di teman-teman MBI itu Gus sering kerjasama dengan Pak Budi Santoso dari Majelis Budayana Indonesia di Surabaya itu. Dan juga dari Konghucu itu dengan Pak Bingki Irawan, dan dari Yayasan Buddha Seci itu dengan Pak Irwan Ponto. Lah, di saat itu setiap kami di pesantren kami, Ustaz, awalnya itu di pesantren Gus, mengadakan acara, Gus telepon Pak Bingki Irawan, ya. Dibantu oleh Pak Bingki Irawan itu Barongsai, dibantu oleh Pak Bonto yaitu Liang Leong. Jadi waktu itu acara Maulid Nabi ataupun apa, Gus lupa itu, bikin acara, ada Liang-Leongnya, ada Barongsainya. Wah, penuh tumplek-blek orang-orang yang beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun tidak pernah melihat budayanya orang Cina, pada melihat, ya. Jadi pengajian itu lebih ramai melihat Liang-Leong ada di perkampungan, kan begitu. Dan kiai-kiai banyak yang Gus undang saat itu, terus bilang, Gus itu nyewa di mana, berapa sewa? Saya bilang, enggak, itu ya dari teman-teman kita Chinese, ya, karena gembira mereka diberikan kemerdekaan oleh Gus Dur. Bisa nggak Gus ntar acara di tempat saya, kata Yai A, ya kan gitu, kata Yai B, untuk dipinjamkan atau disewakan, kan. Saya sampaikan kepada Pak Bingki Irawan dan Pak Irwan Ponto, ya, Pak Ponto dari Yayasan Buddha Seci, itu sangat gembira, monggo Gus. Jadi hampir setahun di saat waktu awal Gus Dur jadi presiden itu, Gus ini membantu kiai-kiai dengan Liang Leong atau Liang Leong, ya, dengan Barongsai ke pondok-pondok kisaran Surabaya dan sekitarnya itu untuk meramaikan acara kegiatan di pesantren. Ini awal yang Gus kenang yang begitu indah. Tidak cukup di sana. Di Surabaya ini adalah kota yang semrawut dulu, ya, sebelum Ibu Risma. Kota penuh dengan PKL, ya. Dan waktu awal reformasi, Surabaya ini salah satu kota yang tidak hancur, padahal
kota besar kedua setelah Jakarta. Karena waktu itu hebat, tapi juga di saat pasca reformasi, kasihan teman-teman PKL. Jadi mal-mal ini di depannya semuanya dikasih PKL. Taman Surya dikasih PKL oleh almarhum Pak Narto waktu itu. Sehingga para demonstran ya mau menghancurkan, mau merusak apa tempat-tempat mal yang ada di Surabaya ini berhadapan dengan PKL. Mereka dihadapi bukan dengan marah, tapi diberikan makanan-makanan oleh PKL ini yang mana sudah kerjasama dengan pemerintah setempat bahwa makanan mereka dibeli. Sehingga mereka tidak bisa merusak tunjungan, merusak dan sebagainya. Cuma di daerah pecinan sebagian kecil itu dihancurkan, yaitu di daerah Kapasan dan juga daerah Panggung, ya, tapi sebagian kecil saja. Ya, setelah reformasi itu usai dipimpin oleh Pak Bambang, PKL ini ditertibkan. Nah, disinilah terjadi gejolak PKL yang luar biasa. Karena Gus ini jamaahnya kiai ustadz atau kiai pinggiran, jamaahnya banyak orang-orang kecil dari PKL ini. Maka banyak minta tolong ke Gus. Nah, disitulah Gus bikin akhirnya PKL, minta tolong ke teman-teman Cina yang ada di sana. Kita letakkan setelah maghrib PKL ini yang asalnya di Taman Surya, digusur, dibuang. Akhirnya Gus letakkan di daerah Kapasan itu dekat tempat kelenteng itu. Dan Gus sering sekali minta bantuan untuk meramaikan PKL binaan Gus ini ya. Ya, baik itu leong-leong dari Pak Bingki dan juga barongsai dari Pak Ponto itu yang ada. Ini kenangan yang tidak terlupakan. Gus ingat ya, bagaimana kegembiraan saudara-saudara kita yang kebetulan turunan Cina ya. Gus katakan yang kebetulan karena Pak Budi dan juga Romo Asun itu tidak bisa milih kan gitu, terlahir anaknya orang bule atau kayak Gus terakhir anaknya orang Cina, karena memang sudah kehendak Tuhan Gus terlahir daripada suku Madura dan sekarang ada di Banten. Mungkin ini pendahuluan yang Gus sampaikan atau pengantar diskusi. Mari sama-sama kita ikuti webinar Agama Cinta yang bertemakan Gus Dur dan perayaan Imlek di Indonesia yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Dan terima kasih sekali kami kepada Pak Budi, Ketua Umum Matakin, bisa berkenan hadir di webinar Agama Cinta ini. Webinar Agama Cinta ini terlahir dari kita, oleh kita, untuk kita, ya, terlahir dari Kiai Pinggiran, ya, yang mana Gus bergerak untuk lintas agama ini bukan hanya di webinar. Mulai di awal reformasi, kami bergerak dengan teman-teman non-muslim yang ada di Jawa Timur, menjaga Surabaya khususnya. Ya, alhamdulillah Surabaya kota arek-arek Surabaya yang penuh dengan bonek begini. Berkat kerjasama kami dengan tokoh-tokoh lintas agama, Surabaya waktu reformasi menjadi salah satu kota yang aman damai. Ya, ada sedikit percikan-percikan tapi tidak berarti. Konflik Poso, ya konflik Ambon dan lain sebagainya, banyak Gus bergerak untuk merajut daripada kembali persatuan yang ada. Nah, di era pandemi semacam ini, kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bersua, ya. Maka kita bagaimana bisa membangun Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hanya menjadi slogan, tapi kita refleksikan pada kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini melalui webinar ini agar bisa disebar kemana-mana. Inilah Indonesia kita. Meskipun kita berbeda agama, meskipun kita berbeda suku, meskipun kita berbeda ras, tapi kita bisa bersatu dalam satu meja bundar, yaitu meja meja virtual Zoom yang ada di webinar Agama Cinta ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita yang semacam ini bisa ditiru oleh teman-teman yang lainnya, sehingga perbedaan ini bukan menjadi suatu bentuk permasalahan, tetapi perbedaan ini kita bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan. Inilah Indonesia kita. Kita ada karena perbedaan. Indonesia ada karena Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia tanpa Aceh bukan Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Indonesia tanpa Kristen bukan Indonesia. Indonesia tanpa Islam bukan Indonesia. Indonesia tanpa Konghucu bukan Indonesia. Karena keenam agama inilah agama yang sah, yang diakui
di dalam Badan Hukum Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dan juga teman-teman semuanya di komunitas agama cinta ini dapat menjadikan bibit-bibit regenerasi kita kelak mendatang benar-benar menjadi regenerasi yang cinta Bhinneka Tunggal Ika. Dan akhirnya kami ucapkan kongsi facai ya, selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi saudara-saudara kami yang berketurunan Cina yang ada di Indonesia ini, bagi saudara-saudara kami yang merayakannya. Mudah-mudahan Imlek di tahun 2021 ini memberikan keberkahan buat bangsa Indonesia dan dapat menjadikan hikmah agar teman-teman atau saudara-saudara kita yang kebetulan berketurunan Cina tidak lagi menjadi other or another, ya, bukan orang lain, tetapi mereka adalah kita adalah mereka, kita adalah satu Indonesia. Seperti kami berjuang untuk Ahok kan begitu, kami tidak melihat Ahok itu agamanya atau rasnya. Kami 3 bulan masuk dari kampung ke kampung di daerah transmigrasi yang ada di Belitung Timur itu. Sebelum ada orang dikafir-kafirkan membantu Ahok di awal reformasi, Gus itu sudah dikafir-kafirkan. Tapi ilmu Gus mengikuti daripada Gus Dur, ya. Kalau hari ini Gus merayakan Imlek dikafir-kafirkan oleh kelompok sebelah, ya nggak apa-apa, terserah kan. Nanti adzan asar, ya, Gus syahadat lagi, membaca asyhadu alla ilaha illallah, Islam lagi. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama ikuti webinar agama cinta ini sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Salam cinta damai, salam Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kunci face Pak Budi dan teman-teman, ya, Matakin semuanya dan juga teman-teman Cina semuanya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kebahagiaan dan kesentosaan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh MZ yang telah memberikan pengantar diskusi pada webinar kita untuk edisi yang ke-24 yang mengambil tema Gus Dur dan perayaan Imlek di Indonesia. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian narasi opini oleh para keynote speaker dan juga narasumber, kami mohonkan kepada Bapak W.S. Mulyadi Liang untuk memimpin doa keberkahan Tahun Baru Imlek mewakili Konghucu. Kepada Bapak Mulyadi Liang, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Mas Nurul, yang kami hormati Gus Soleh sebagai koordinator agama cinta, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa untuk keselamatan dan keberkahan bangsa Indonesia dalam rangka Tahun Baru Imlek 2572 Kongceli. Salam kebangsaan, salam Pancasila, salam kebajikan. Weite Tungtian. Kehadirat Huang Tian Sangti yang Maha Agung di tempat yang maha mulia dan maha tinggi, dengan bimbingan rohani Nabi Kongce, penyertaan para seming dan segenap leluhur, dipermuliakanlah. Kami panjatkan puji dan syukur atas berkat dan rahmat yang senantiasa Tian limpahkan kepada bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Hingga saat ini, kami tetap dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merawat kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan. Meskipun kami berbeda suku, budaya, agama, dan keyakinan, namun kami tetap satu sebagai bangsa yang utuh di bawah naungan Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam merayakan Tahun Baru Imlek 2572 Kongceli ini, kami berdoa untuk keselamatan bangsa dan memohon perlindungan Tien agar terhindar dari berbagai macam bentuk bencana alam dan wabah pandemi COVID-19. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan, terutama bagi para pemimpin bangsa kami, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia
Bapak Joko Widodo yang saat ini tengah memegang tampuk pemerintahan agar dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana hingga dapat menciptakan Indonesia menjadi negeri yang kuat, aman, damai, makmur, dan sejahtera sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa kami. Jauhkanlah ya Huang Tian bangsa kami dari berbagai macam bentuk ancaman, tindakan intoleransi, anarkisme, dan tindakan lain yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Biarkanlah kami dapat hidup saling menghormati dan saling mengasihi sesama sebagai anak bangsa dan umat manusia. Jadikanlah para tokoh dan pemimpin bangsa kami menjadi contoh dan teladan bagi rakyatnya. Sebagaimana seumpama angin yang bertiup, maka kesanalah rumput akan tunduk mengarah. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami berdoa agar seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dapat segera mengatasinya hingga terbebas dari wabah virus ini. Seandainya hal ini merupakan ujian dari Tian, yakin akan bisa terasasi, karena Huang Tian Sangti selalu mengasihi dan tidak akan menguji umat manusia melebihi batas kemampuannya. Namun kami sadari bahwa bila kami merasa takabur dan sombong, maka itulah letak bahayanya. Bahaya yang datang oleh ujian Tian dapat kami hindari, tetapi bahaya yang dibuat oleh diri sendiri tidak akan dapat dihindari. Untuk itulah kami bermohon kehadirat Huang Tian untuk membuka pintu hati kami, pikiran kami, agar tetap bersih dan tenang, jiwa kami tetap tegar dan mau menerima kelemahan, batin kami teguh, tegap, hati kami bening sepening embun yang selalu menyinari dan menyapa bumi. Puji dan syukur kehadirat Tian, dijauhkanlah hati kami dari segala hal yang tiada berkenan, dari sifat kelugurutu kepada Tian, dan sesal penyalahan terhadap sesama. Senantiasa tekun belajar, hidup benar, dari tempat rendah ini terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakin Huang Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta hidup kami. Maha besar Tian Khalik semesta alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yau Te Sancai. Salam dalam kebajikan, Wei Te Tung Tian. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak W.S. Mulyadi Liang yang telah memimpin doa keberkahan untuk tahun baru Imlek mewakili Rohaniawan Konghucu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak ya. Ya, untuk selanjutnya adalah sesi yang kita nanti yaitu sesi diskusi yang akan disampaikan oleh keynote speaker dan juga narasumber kita. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Moderator yaitu Bapak Muhardi Karyanto untuk memimpin jalannya webinar kita pada siang hari ini. Pada Bapak Muhardi Karyanto kami persilakan. Terima kasih Mas Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, acara webinar dalam rangka memperingati Imlek 2572 dan juga Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa akan menampilkan Bapak XS Insinyur Budi Santoso sebagai keynote speaker dan diikuti oleh 5 orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Arif MA. Kemudian yang kedua nanti Bapak W.S. Andi Gunawan ST CMNN LP. Dan yang ketiga Bapak Indra Latif Saifu MHU. Dan yang keempat adalah Bapak JS Christian SEMA. Dan yang terakhir Bapak Denny Agil Prasetyo SPSI. Karena padatnya
acara dan kita agak terlambat dimulai tadi webinarnya. Kami mohon para narasumber nanti dibatasi waktunya 15 menit. Untuk keynote speaker bisa 20 menit. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Insinyur Budi Santoso Tanu Wibowo MM, Ketua Umum Dewan Rohaniawan Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator, apakah suara saya bisa didengar? Bagus, Bapak. Ya, terima kasih. Salam kebangsaan Indonesia, salam Pancasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan, Waite Tungtien, Gus Soleh, serta para sahabat agama cinta yang terkasih. Setiap kali saya menghadapi hari-hari menjelang Imlek, atau di antara Imlek sampai Cap Gome, ada sesuatu yang mengusik rasa hati saya. Hati saya menjadi lebih sentimental dan kemudian tergerak untuk menulis puisi untuk guru saya, sahabat baik saya, bapak saya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi yang baru saja saya tulis. Judulnya, Gus, kami selalu menghormatimu selamanya. Hari masih keramat pagi, mentari masih tersembunyi, tapi kami berdua sudah di istana menemui Presiden keempat Indonesia. Gus, boleh dong umat Konghucu merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek secara nasional. Gus Dur hadir memberikan sambutan, kami akan bekerja menyiapkannya dari awal. Dan Sang Presiden menukas, adakan 2 kali. Kami berdua teramat kaget, tidak mengerti. Maksudnya Gus, kami bertanya, Tahun Baru Imlek di Jakarta, Cap Gome di Surabaya. Kami mengusulkan cukup 1 kali saja. Tapi Gus Dur tetap pada pendiriannya. Katanya, ini obat bagi umat Konghucu yang selama ini terkungkung, terbelenggu. Kami pun sibuk menyiapkannya dan secara rutin melaporkannya. Namun hambatan ternyata masih ada. Impres 1967 penghambatnya. Kalau hal ini kami laporkan dengan enteng, Gus Dur mengatakan, gampang, nanti dicabut dan dibereskan. Keluarlah Kepres nomor 6 tahun 2000 yang melegakan. Dan Kamis 17 Februari tahun 2000, Balai Sudirman, Tebet menjadi saksi bisu. Gus Dur hadir memberikan sambutan. Semua yang hadir menangis sesenggukan. Aku terbata-bata memberikan laporan, menahan rasa haru yang tidak tertahan. Bu Megawati, Pak Amin Rais, Pak Akbar Tanjung menyaksikan. Pak SBY dan ratusan tokoh tak ketinggalan. Setiap mengenang momen itu, aku terharu dan merasa sangat kehilangan sang guru. Pendekar bangsa yang sangat luar biasa, Bapak Konghucu dan suku Tionghoa. Meski beliau hanya menjabat sebentar, tetapi tetap dikenang sebagai presiden besar.
besar jasanya, artinya besar jiwanya. Gus, kami selalu menghormatimu selama-lamanya. Itulah puisi yang menggambarkan suasana. Ini suaranya feedback ya? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Feedbacknya tidak apa-apa. Ya, itu puisi yang menggambarkan momen ketika pertama kali di pagi hari, kurang lebih jam 4:30 pagi, saya bersama dengan tadi yang sudah disebut-sebut Pak Irawan, saya waktu itu sebagai Sekretaris Umum Matakin, Pak Bingkis, Pak Polda Jawa Timur, pagi-pagi 4:30 menghadap Gus Dur. Di tengah jalan, kira-kira di atas jembatan kereta api di depan Istiqlal, muncul ide yang secara spontan meminta Gus Dur untuk mengadakan atau hadir di dalam Imlek Nasional. Dan kami berdua sampaikan, respon Gus Dur seperti itu, adakan 2 kali. Saya dan Pak Bingki pandang-pandangan karena pada waktu itu Matakin belum punya kemampuan untuk acara besar. Tapi Gus Dur ngotot. Padahal saya ngomong, Gus, yang namanya umat Hindu saja nyepi sekali. Umat Buddha Waisakan sekali. Bahkan teman-teman Kristen dan Katolik Natalan barengan sekali. Kalau yang Islam banyak ya lumrah lah. Mereka jumlahnya banyak sekali. Dan tapi Gus Dur tidak mau, tetap pengen ada Cap Gome di Surabaya. Dan sekitar jam 8 pagi, saya ditelepon oleh Mbak Ratih Harjono. Waktu itu masih sekretaris presiden. Beliau menelpon dan memarahi saya, Mas Budi, kok sampean serakah benar gitu loh. Mau mengadakan perayaan yang lain sekali kok 2 kali. Saya jelaskan dan saya bilang kalau nggak percaya ya silakan ngomong sama mbahmu gitu. Saya kan sering guyonan sama Gus Dur. Dan ternyata Gus Dur tetap ngotot, tetap mau 2 kali. Itu luar biasa. Dan ketika kami berdua melaporkan ada hambatan, langsung dilakukan upaya untuk mencabut. Beliau panggil Pak Yusril Issa Mahendra, panggil Pak Ali Rahman, waktu itu sebagai Sekretaris Negara, Pak Marsilam Simanjuntak, almarhum Pak Bondan Gunawan, dan almarhum Pak Johan Effendi, yang waktu itu belum menjabat, untuk menyiapkan Kepres tahun 2000. Dan ketika mau ditandatangani, kami bertiga diundang. Ada Pak Chandra sebagai Ketua Umum, saya Sekretaris Umum, Pak Bingki sebagai Ketua Jawa Timur, bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama. Gus Dur mengundang kami dan mengatakan, hari ini saya akan membuat keputusan besar untuk Konghucu. Kita bingung apa sih yang disebut keputusan besar, ternyata itu Kepres nomor 6 tahun 2017 Januari 2000. Sehingga kami bisa mengadakan Imlek pertama yang harusnya jatuhnya 5 Februari, tapi diadakan 17 Februari tahun 2000. Dan kemudian Gus Dur sempat hadir di Imlek berikutnya. Fotonya sangat terharu karena baik Gus Dur Nuri mengecek lebih